Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back Brand Stand Channel. Ya, selamat pagi semuanya. Di hari yang cerah ini, semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan, dan semua aktivitas kita berjalan lancar. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, pagi hari ini saya berangkat dari Gubuk ya. Semalam pulang ke rumah orang tua. Nah sekarang ini perjalanan dari Gubuk menuju ke Bancak. Ya kira-kira untuk perjalanan kurang lebih 30 menit. Nah, nanti kita melewati perbatasan kabupaten ya. Gubuk itu ikutnya Kabupaten Grobogan. Nah di Bancak ini sudah masuk ke Kabupaten Semarang. Mungkin kali ini kita akan membahas tentang helm. Bagaimana sih tip memilih helm? Terus bagaimana cara supaya Anda tidak tertipu dengan helm-helm KW? Karena banyak sekali di marketplace itu helm-helm merek terkenal, tapi ternyata KW teman-teman ya. Nah nanti kita coba bahas satu persatu ya. Bicara tentang helm, yang saya yakini ya, helm yang mahal pasti helmnya bagus ya. Itu yang pasti nah menurut saya ya. Contoh aja lah, kalau helmnya pembalap MotoGP, kalau kita beli helm harga 500.000 700.000 aja abot minta ampun ya kan. Nah kalau helm MotoGP itu harganya bisa ratusan juta. Bayangin aja itu. Nah, berarti kan udah cetok itu, semakin mahal helm berarti semakin bagus helmnya ya, dari kualitinya, dari build kualitinya ya. Nah seperti itu sebenarnya ya kalau kita bicara tentang helm. Nah supaya teman-teman nggak terjerumus ke helm-helm KW ya. Nah, helm KW murah loh teman-teman ya. Kemarin saya cek di marketplace itu ada yang harga 90.000 mereknya I-Strap K. Bayangin tuh ya. Setauku kalau di toko helm nggak ada harga segitu merek itu, tapi harga 90.000 itu nggak ada teman-teman ya. Nah, jadi banyak-banyak helm yang ada di marketplace itu banyak-banyak yang KW-nya cukup banyak. Jadi tinggal bagaimana kita memilih nih teman-teman. Nah itu tadi berkaitan harga ya teman-teman. Nah sebelum lanjut lagi, nah ini kita akan masuk ke hutan satu. Jadi nanti kita akan melewati 2 hutan teman-teman ya, 2 hutan Kedung Jati. Dari Gubuk masuk ke Kedung Jati, nanti kita akan melewati hutan satu. Nah hutan satu ini treknya cukup panjang ya, tapi rame kalau di hutan satu ya, karena memang banyak lalu lalang dari penduduk ya, apalagi ya untuk teman-teman yang berangkat kerja. Nah, yang sepi itu di hutan 2 nanti. Ini hutan satu nih cukup ramai teman-teman. Oke, lanjut lagi tentang helm lagi. Nah tadi harga, nah sekarang bahas lagi tentang tipe atau jenis. Nah kalau pada umumnya ada 3 jenis sih. Yang pertama itu full face ya, seperti yang saya gunakan ini full face ya. Ada juga yang open face atau yang mukanya terlihat teman-teman ya. Terus ada juga half face. Half face itu berarti yang hanya di bagian batok kepala saja. Nah, kalau half face ini biasanya digunakan saat di project atau ditambang. Pertanyaannya, terus kira-kira yang lebih bagus yang mana ya? Kalau dari sisi safety, yang pasti full face ini jauh lebih safety ya. Tapi sekarang tergantung Anda penggunaannya ya. Karena emang itu juga pengaruh ke kenyamanan ya teman-teman. Kalau teman-teman santai, ridingnya santai, tidak ada yang kecepatan tinggi atau kecepatan
standar lah ya, lebih nyaman pakai open face ya. Tapi kalau Anda yang mungkin motornya cc-nya cukup besar ya toh, mungkin ada kecepatannya cukup tinggi ya, paling safety ya tetap full face. Tapi jangan pernah teman-teman pakai ini ya, yang half face dipakai untuk naik motor ya toh. Nah itu beda fungsi banget ya. Kalau half face itu yang dilindungi adalah kepala atasnya, karena kalau di project atau di tambang itu takutnya kejatuhan benda dari atas. Nah, tapi kalau naik motor kan semuanya harus terlindungi, semua dari kepala kita, ya toh. Nah, tuh jangan pernah teman-teman pakai, ya toh, helm proyek, kalau saya nyebutnya helm proyek yang pakai saat riding. Kurang tepat lah. Nah, oke, itu berdasarkan dari jenis helm. Sebentar lagi kita masuk ke wilayah Kecamatan Gedung Jati ya. Nah, ini jembatan batasnya. Kita sudah masuk ke area perkampungan. Nah, Gedung Jati ini cukup padat juga, cukup komplit. Di sini ada dari SD sampai SMP, MTS itu ada. Nah, yang belum ada itu SMA. SMK di sini ada, SMK swasta ada. Tapi SMA atau SMK negeri tidak ada di Gedung Jati. Nah, paling deket itu ya di Banca kalau mau nyari SMK negeri. Nah, soalnya kalau dari Banca paling cuma 15 menit. Kita masuk ke kawasan pasar. Biasanya kalau siang dikit di sini macet ya teman-teman ya. Karena banyak jual beli, terus juga banyak angkutan yang mandek sekarang PDW. Nah, ini kita sudah masuk ke hutan kedua. Jadi video ini nanti nggak full ya, jadi tetap saya skip ya. Kalau full nanti durasinya bisa sampai 30 sampai 45 menit ya. Nanti saya skip beberapa. Nah, ini kita masuk ke hutan kedua. Nah, lanjut lagi ya teman-teman. Tadi sudah harga, setelah itu ke jenis. Nah, sekarang tuh bagaimana tips memilih helmnya. Nah, untuk memilih helm, teman-teman yang pertama yang teman-teman lakukan adalah silakan teman-teman cari sesuai kebutuhannya teman-teman ya. Mau itu full face atau open face ya. Setelah itu usahakan cari yang berwarna cerah ya. Kenapa kok berwarna cerah? Karena nanti teman-teman akan lebih terlihat ketika teman-teman berada di jalan. Nah, ya misal putih, misal biru langit atau biru muda atau merah. Nah, itu warna-warna yang gampang terlihat. Dari jauh pun tuh kelihatan, oh itu ada orang di sana. Nah, tujuannya seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu cari yang lengkap. Maksudnya lengkap apa? Ada visornya, ada double visor kalau perlu ya. Ada security sistemnya. Contoh ada lubang untuk pengaman ya. Seperti itu. Ada yang model ada namanya ya. Jadi helm nggak akan tertukar karena ada namanya. Nah, itu ada, silakan teman-teman pilih yang komplit lah, istilahnya seperti itu. Oke, selanjutnya harganya silakan menyesuaikan kantong teman-teman ya. Jangan memaksakan ya, mau beli harga yang 10 juta habis itu nggak makan 1 bulan ya kan. Nah, jangan seperti itu, sesuaikan saja ya. Sekarang toh harga di atas 300 itu sudah bagus kok ya, karena sudah standar lah. Terus yang terakhir wajib ya, SNI, Standar Nasional Indonesia, wajib itu ya. Kalau double standar boleh, ada yang dari luar ya, ada DOT dan lain-lain. Nah itu lebih bagus ya, berarti dia lebih komplit dalam standarnya. Nah, pengaruhnya apa sih? Kenapa kok harus standar
Yang ceto, yang pasti teman-teman ya, helm standar itu sudah layak uji. Nah, maksudnya layak uji ya berarti sudah diuji banting, uji panas, uji tekanan ya toh. Nah, itu sudah diuji sama pabrikannya mereka gitu loh. Dan ya menurut saya sih harus standar gitu loh. Terus kalau helm KW, nah itu yang nguji siapa gitu kan. Nah, berarti ya balik lagi, kalau teman-teman keblondrok atau kena helm KW, ya wes nggak ada yang jamin gitu loh. Walaupun kecelakaannya kita nggak akan tahu ya. Nah, kecelakaan bentuknya mau seperti apa, yang pasti kan kalau kita menggunakan helm itu akan meminimalisirkan ya, efek dari kecelakaan. Kata siapa pakai helm nggak bakal kecelakaan? Oh, mesti gitu ya. Potensi kecelakaan itu banyak faktornya, bukan cuma gara-gara pakai helm aja. Nah, ini kita sudah keluar di hutan 2 ya. Ini mulai menuju ke perbatasan Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Semarang. Kita sudah sampai di perbatasan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang ya. Ini perbatasannya di jembatan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Kabupaten Semarang. Nah, kalau dari sini sekitar 10 menit kita sudah akan sampai ke SMK Negeri 1 Bancak, teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah membahas harga, sekarang sudah membahas jenis, setelah itu tipsnya, terakhir cara pakai, teman-teman. Cara pakai gampang ya, nggak yang ribet ya. Yang pertama ya, teman-teman ambil dulu helmnya dong ya. Setelah itu talinya dikeluarkan dulu, teman-teman ya. Tali keamanannya ya, atau tali pengikat yang ada di leher itu diambil dulu. Setelah itu Anda tarik talinya ya, supaya helm sedikit melebar. Nah, tujuannya apa? Agar lebih mudah masuk ke kepala, teman-teman. Nah, setelah itu masukkan ke kepala teman-teman, pastikan telinga ya, kepala itu nyaman ya. Nah, terakhir jangan lupa diklik lagi, penting itu. Nah, kalau nggak diklik ya percuma. Nah, gitu ya. Yang pertama ambil helm, tarik talinya, lebarkan helmnya. Setelah itu masukkan kepala teman-teman, dan terakhir adalah klik. Nah, ini kita lewat jalur alternatif. Ini lebih dekat, memotong kurang lebih 3-4 km ya. Nah, tapi lewat perkampungan, jadi pelan-pelan. Nah, itu tadi tips ya dan triknya cara memilih helm dan menggunakan helm. Ya, harapan saya sih tip ini berguna ya buat teman-teman semua, walaupun sederhana ya. Tapi kalau kita tidak lakukan atau bahkan kita sampai salah pilih helm, ya akibatnya fatal ya. Karena helm salah satu fungsi vital saat kita berkendara. Walaupun ya kembali lagi, kecelakaan itu tidak serta-merta karena kamu nggak pakai helm gitu, enggak ya. Tapi helm digunakan untuk melindungi apa yang ada di kepala kita ya, termasuk wajah ya toh. Putih, ganteng, kecelakaan jadi burik ya kan. Nah, itu terjadi kalau teman-teman nggak pakai helm ya. Nah, tapi kalau pakai helm minimal masih terlindungi, tergantung dari berapa fatal kecelakaan yang kita alami ya. Semoga kita terlindung dari
mara bahaya, ya, selalu diberi keselamatan. Nah itu jauh lebih penting. Gitu ya teman-teman ya. Saya harap tip ini teman-teman bisa gunakan saat teman-teman memilih helm. Nah, mungkin videonya cukup hari ini ya, karena ini nanti sudah mau sampai. Nah, saya ucapkan terima kasih ke teman-teman. Semoga apa yang kita bahas hari ini, pagi ini, bermanfaat untuk kita semua. Oke, gitu dulu teman-teman ya. Kita lanjut ke video-video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ke Burhan Setianu Channel. Oke, terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety. Yes, terima kasih.